form itu adalah bentuknya. Halo Ripka, Hello, bro. how are you? I'm good. How about you? Thank you for asking me back. Yeah, everything is just under control. Thank you. You're welcome. Today we meet again in day 11. In the day 11, we're going to talk about next material, that is a question form. Question form. What's on your mind when I'm showing you about the question form? Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika saya menunjukkan question form ini? Pertanyaan, pertanyaan. How do I say it? Setuju, pertanyaan dengan kata tanya. Okay, when I'm showing you about the question forms means, I will show you about many kinds of questions. Do you know how to make questions? Look these examples, how to see how questions are made. Apakah kamu tahu bagaimana membuat pertanyaan? Look at this example to see how question made. Coba lihatlah contoh-contoh bagaimana cobalah lihat contoh-contoh ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dibuat. Is the teacher? Does he eat meat? When did you get here? How much does the train ticket cost? It means we always use do or does when we use simple present. We always use is and are when we use immediately complement. We use always did when we talk about past tense, right? Yes. The first lesson, explanations. To make questions, you often put the verb before subject. And this is called inversion. Jadi kita kalau mau buat pertanyaan, kita sering meletakkan verb atau apa? Kata kerja sebelum subject. And this is called inversion. Ini adalah namanya susun balik atau inversion. Kayak ini. I am late. Ini kan kalimat nominal kan? Artinya apa? I am late. Terlambat. Aku telat, terlambat. Maka M-nya dipindah ke depan aja untuk menjadikan itu sebuah pertanyaan. Am I late? Apakah saya telat? I can help. Aku bisa membantu. Maka kita tinggal balik aja. Can-nya dipindah ke depan. Can I help? Is she sleeping? She is sleeping. Tinggal dipindah aja is-nya. Is-nya dipindah ke depan aja. Is she sleeping? We have met before. Have we met before? Itu teman-teman. Halo? Yes, bro. Ada yang ditanyakan? Jadi ini namanya inversi. Apa? Inversi atau susun balik. I will call you. You will call me tonight. Berarti untuk menjadikan itu pertanyaan bagaimana? Cukup. Will-nya jadi pindah ke depan. Halo? Yes. Berarti menjadi gimana tuh? Will you call me tonight?
Welcome, it's night. Kayak gitu. Yang membedakan, yang tidak ada apa namanya, yang harus mengetahui inversi simple present atau simple past, itu kita harus buat kalimat negatif dulu agar tahu inversinya. Gitu. Tapi kalau di kalimat yang lain, semua tenses, ini mudah. Kita tinggal lihat kalimat positifnya aja. Baru kita letakkan di situ. Dipindah ke depan aja. Yang nggak bisa dilihat itu apa? Ya simple present sama simple past saja. Halo. Yes. Contohnya gimana? You eat banana every day. Ini berarti simple past atau simple present? Present. Present. Kenapa kok present? Because every day. Because every day. Present. Kalau saya bilang gini, you eat gimana dong? Simple past. Kalimat yang salah. Kata kerja. Boleh nggak kita gunakan everyday tapi lampau? No. No. Yakin? Suatu saat kamu pasti menemukan, dulu setiap hari aku pergi ke sungai. Dan itu sah-sah saja. Kalau sekarang kita condong menggunakan used to, terbiasa. Dulu aku terbiasa mandi di sungai. Ini maknanya sama. Bisa dipahami? Nah, kan kita sudah mempelajari yang namanya subject agreement ya, atau perjanjian subjek dulu kan ya. Kalau di simple present, maka kita gunakan apa? Karena ini kalimat verbal, berarti gunakan yang mana? Halo? Kita gunakan apa untuk kalimat nominal, kalimat apa namanya? Untuk kalimat negatif dan pertanyaannya menggunakan apa? Halo? Yes. Is it Ya. past tense, bro? Apa? Enggak, kalau simple present kita gunakan apa? Yes. Just do. Do sama does. Kalau di situ kamu pakai you, berarti pakainya apa? You. Do. Do. Berarti gimana? I do. Kalau negatifnya dulu, you don't eat, You don't eat Banana every day. banana every day. you don't eat banana every day. Maka kita sudah menemukan, ya kan? Menemukan yang namanya subject agreement. Menggunakan apa? Do kan? Yeah. Berarti do-nya itu dipindah ke depan, not-nya dihilangkan. Do you eat banana every day? Gitu. Itu cara mencari apa? No, I don't eat banana. Itu cara mencari kalimat tanyanya, kayak gitu guys. How about did you eat banana every day? Is it correct, bro? Did you eat banana? Ate. Did you Kalau eat sudah ada did, kembali ke verb 1, brother. Kalau sudah ada did, tidak menggunakan verb 2 lagi, tapi menggunakan verb 1 gitu, brother. Okay, I got it. But the sentence
you ate banana every day. Is it past tense or present? Jadi kalau dalam konteks misal teman-teman menemukan yang buat asli bule nih misal, did you eat banana every day? Itu maksudnya adalah apakah kamu dulu itu setiap hari makan banana atau makan pisang kayak gitu. Yang dimaksudkan itu. Iya. Dulu ya. Jadi dia nggak menyebutkan last time atau at the time atau 2 years ago bla bla bla. Tapi dia langsung menggunakan tenses karena dia membicarakan waktu. Kapan terjadinya sesuatu itu gitu. Dan Oke, ini got it. sah saja. Thank you, bro. Got it. Oke. Ada I lagi have- yang ditanyakan? I have a question, bro. Oke, siapa ini? Simto. Oke, Brother Simptom. Okay. How do we? Sorry. When do we use is he or does he? Is he? Is he? Is he or Nah, does he? kalau SMR itu maksudnya kalimat apa, guys? Kayaknya Present. kita pernah membahas detail ya ini ya. Kalau SMR berarti ketemunya nominal. Nominal itu berarti ketemu apa? Adjektif, apa? Noun, terus apa? Adverb. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Adjektif itu apa? Kata sifat. kata sifat. Kalau noun, Benda, noun itu apa? benda, Noun kata benda. Adverb, kata keterangan, kata keterangan. Contoh, kapan kita menggunakan das atau is kayak gitu ya. Dia laki-laki marah, berarti menggunakan apa? das, Dia laki-laki marah. does he angry, Is does he angry, Kita lihat dulu pentingnya membuat kalimat positif. Dia marah, itu kalimatnya gimana? Kalau Is kita angry. bahasa Inggris. Hah? is angry. He is he is angry. angry, He is angry atau he angry? He angry. he is angry, He is angry. He is angry. He angry. Yang benar he is angry atau he angry? he is angry, Kan laki-laki, so. Nah ya, yang benar yang mana? He is angry atau he angry? he is He angry. He angry. Kenapa menggunakan he angry? Kenapa menggunakan he is angry? karena si he it menggunakan is, Karena ini adalah adjektif, maka kita wajib meletakkan to be, kata kerja bantu. Bantu is. Ya. Kalau kita tidak menggunakan kata kerja bantu, maka dia tidak bisa disebut yang namanya kalimat. Kalau seperti ini, orang akan paham maksudmu kemana, tapi ini bukan kalimat. Halo? Ya, halus. Karena ciri-ciri kalimat itu harus ada minimal subjek dan predikat. Ciri-ciri kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Itu minimal adalah itu. Halo? yes, Oke. Yes, sir. Ciri kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Nah, sementara kalau di sini jelas he is angry. Angry itu adjektif bukan verb. Angry itu
adjektif. Maka ketika he langsung ketemu adjektif bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Kayak gini, ini subjek ketemu adjektif dan ini nggak bisa. Dia harus ada yang namanya verb atau kata kerja. Agar apa? Agar menjadi kalimat kayak gitu. Nah, fungsinya, kenapa sih? Fungsinya apa sih? Orang paham kok, lagian kalau saya nggak gunakan does, do, is, am, are, was, were, did. Orang paham kok, paham. Orang akan memahami soal itu. Fungsinya seperti ini. Ketika kita buat kalimat negatif atau pertanyaan atau menjelaskan sesuatu, ini poin daripada kapan terjadinya waktu ya bisa dilihat dari ini, kayak gitu. He is angry. Nah, kalau kita pengen buat kalimat tanya, maka cukup ditaruh di depan aja. Is he angry? Is he angry? Oh iya iya. Is angry. Kalau negatif berarti ya tambahkan not aja. He is not angry. Angry. Is not angry. Seperti itu. Oh. Nah, sementara di sini kita akan bingung lagi. Kita gunakan dudas atau ismr. Bingung kan akhirnya kan? Ketika kamu membuat kalimat dari awal, fondasinya Iya. sudah bingung, dia nggak punya yang namanya kata kerja, bingung. Jadi poinnya adalah kita harus hafalan kosakata. Yang namanya adjektif itu seperti apa, yang namanya noun itu apa, adverb apa, verb apa. Karena komponen dari kalimat itu tidak lepas dari 4 itu. Adjektif, noun, adverb, verb. Tidak lepas dari ini. Jadi kalau kita mau menyusun, membuat kalimat, itu harus tahu kelas kata itu. 4 itu. Jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan. Misal, oh bentuk noun atau benda. Benda itu sesuatu hal yang bisa saya sentuh, saya bisa rasakan, bisa saya sentuh, saya pegang. Oh itu benda. Coba di sekeliling kamu, meja. Oh ini benda. Laptop. Oh ini benda. HP ini benda. Badan ini benda. Itu. Segala sesuatu yang bisa kita sentuh itu namanya benda. Benda kan ada yang namanya konkret, ada abstrak. Konkret itu berarti bisa kita sentuh, kita rasakan, kita pegang. Sementara yang abstrak, nah itu juga harus dipelajari. Kayak listrik, apa namanya, elektrik. Kamu pernah lihat elektrik nggak? Halo, pernah lihat elektrik nggak? Tidak, tidak. No. Udah. No. Bisa kamu rasakan kan? Beda. Bisa. Pegangan loh, rasakan. Itu mendesak ya. Internet, kamu bisa lihat nggak? No. Tidak bisa dilihat. Itu bisa dirasakan hasilnya kan? Tidak bisa dilihat tapi bisa dilihat. Itu namanya abstrak noun. Kayak politik itu abstrak, thought, pikiran itu abstrak, cinta itu abstrak. Cinta itu seperti apa sih? I don't know. I don't know. Nah itu sesuatu yang abstrak, itu juga benda cinta. Kebencian, kebahagiaan, mendeskripsikannya gimana? Setiap orang punya perspektif masing-masing tentang itu. Nah itu namanya abstrak noun. Gitu. Terus ada adverb. Adverb itu apa? Adverb itu apa guys? Kata keterangan. Oke, kata keterangan. Keterangan waktu misal. Keterangan waktu itu apa saja? Jam. Yesterday, tomorrow, Nah, next itu year, next month, sekarang, next week. besok, ya. 2 hari yang lalu. Itu keterangan waktu, toh? Halo? Ya, benar. Yes.
Ada keterangan tempat apa? Di In the kapal, office. di Kantor. restoran, di kantor, di rumah, di sekolah. Nah, itu keterangan tempat. Adjektif itu apa? Kata sifat. Kata sifat itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, guys. Yang satu, yang pertama itu namanya limiting adjective. Limiting adjective itu adalah kata sifat yang membatasi. Nah, kata sifat yang membatasi itu ada 5, guys. Makin mengembang, makin mengembang. Jadi Wow. limiting adjective itu ada 5. What is it? Ada artikel. Kamu pernah dengar artikel? Artikel pernah. Itu loh. Itu kan membatasi. Sifatnya kan membatasi benda. Book berarti kan sebuah benda. Nah, kalau ada itu berarti adjektif. Pasti belakangnya itu benda. Halo. Ya, sir. Yes, yes. Berarti, bro, kalau a man itu benda juga man-nya. Iya iya toh. Kamu pegang bisa nggak benda apa men itu? Bisa. Ya bisa. Bisa diraba. Eh, Boring jadi. bisa dipahami? Yes, got it. Yang pertama tadi apa? Kamu catat enggak? Enggak. En sama the itu adalah bentuk daripada apa? Kata sifat batasan. Mm-mm. Terus ada lagi kata sifat yang membatasi. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang kedua itu ada demonstratif. Demonstratif itu apa? Mendemokan. Mendemokan. Demonstratif itu kata tunjuk. Oh, demonstrasi. Teman-teman pernah dengar kata-kata ini, this book, This book. Iya. This book. that book, pernah. Nah. Familiar. This book sama those book pernah. Pernah nggak? Familiar, bro. Familiar ya. Limiting adjective. Maybe. Kan ada en, ada the, kan gitu dah. Terus ada lagi apa? This, that, this, those ya. This, those. This, That. those. Kalau kita menggunakan apa namanya this itu berarti ini. Sesuatu itu bisa kita sentuh dekat dengan kita. This. Kamu bisa memegangnya. Kalau that itu berarti kan jauh dari kamu gitu. Nah, this itu bentuknya satu, kalau that itu bentuknya satu tapi jauh. Tapi kalau this, 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 sama that, those, this itu berarti banyak ya, lebih dari satu. Buku-buku ini berarti kamu gunakan this book. Kalau This, buku itu berarti those books. Nah, itu kalau ketemu kata ini berarti itu adalah benda-benda yang hanya membatasi suatu benda ya. Namanya limiting adjective. Dan ini adalah adjektif itu sendiri. Siapa ini bertanya ini?
Sorry, Bro Bambang, just make it clear. Man is a noun, but a man or the man becomes adverb. Kok bisa jadi adverb? Gimana ceritanya? Ya tetap menjadi noun, brother. Jadi kalau ada adjektif, ini kan adjektif nih, the man. Apakah ini menjadi adverb? Halo? Artinya apa ini? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki tersebut. Laki itu. Laki-laki itu. Itu laki-laki itu berarti kan itu aja. Yang ditunjuk itu aja dan bentuknya satu gitu. Jadi kalau kamu menunjuk perempuan itu berarti the man, the girl kayak gitu kan. Atau kalau kamu bingung ya pakainya this girl, this man, that man, that girl gitu. Adjektif yang membatasi masih bingung. Oke. Adjektif yang membatasi itu adalah ketika kamu menggunakan the, dan di belakangnya ada non, pasti berkesinambungan. Kalau kamu gunakan this, pasti nonnya satu, bendanya satu. Kalau gunakan this, berarti nonnya lebih dari satu. Begitu juga that dan those, gitu ya. Halo. Yes. Get it. Terus ada lagi posesif. My, your, pernah kata dengar ini? My, your, terus apa lagi? Awal. Our, terus their, His, buku mereka. their books. Their books. Jadi buku ini adalah buku mereka, bukan bukunya orang banyak kayak gitu. Your house. Rumahmu. Jadi ini rumahmu, bukan rumah setiap orang gitu maksudnya. Kan membatasi itu kan. Bahwasanya itu apa rumahmu saja gitu. Bisa dipahami. Yes. Bro, itu days day begitu. This Saya day. pernah dengar kata this day. Akhir-akhir ini apa bisa dikatakan seperti itu? Gimana? This day. This day. These days. This days. These days tergantung konteks depannya apa. Kalau This akhir-akhir day. ini tiba-tiba kamu bilang, ya bilang aja later, itu aja simple. This day I so busy. These days ya hari-hari ini maksudnya. Oh. These days I was busy. I'm so busy. Gitu. I'm so busy. Okay. Mas Bro, Ya, ini mau bertanya. iya Brother Faisal. Jadi kan kalau lah kita cerita klasik nih Mas Bro. Kenapa? Cerita klasik. Begini Mas Bro. Mhm. Kalau saya dulu belajar kan ada pakai kamus. Ya, kamus bahasa Inggris dulu ya. Karena kan tinggal ketik-ketik aja di Google udah terjemahan. Jadi Bro, misalnya kata-katanya makan, kalau Indonesia Inggrisnya kan, itu awalnya di kamus tuh Bro pakai to eat. Contohnya gitulah makan. Kalau minum di kamusnya to drink. Terus sejenisnya dengan kata tutu gitu. Jadi kok karena dimasukkan dalam kalimat itu tunya kok nggak bisa ngikutin itu pas Bro. Ada sendiri, brother. Kalau kita menggunakan kalimat to infinitive, jadi sebelum ber infinitive itu ada yang namanya to infinitive, ber infinitive, past tense, ya, atau past participle, present participle, seperti itu, brother. Jadi kalau kita membahas to infinitive itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek nantinya, rawat lagi nanti. Mencintaimu adalah
cita-citaku dari kecil, misalnya. To love you apa? Cita-citaku dari kecil, berarti mana? It's my dream. It's my dream from when I was kid. Ya. Jadi itu bisa menjadi subjek. Tujuanku ke sini adalah bertemu kamu. Gimana? Tujuanku datang ke sini adalah untuk bertemu kamu. My goals coming here is meet you. Gitu ya. My goals coming here is to meet you. Is to meet you. Ya. Bisa seperti itu. Nah, sebenarnya cuman di formal itu jarang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah verb 1, verb 2, verb 3 kan gitu, secara umum. Di sekolah gitu kan. Ya. Sekolah. Sebenarnya kalau kita di kamus dulu itu ada yang namanya to infinitive, bare infinitive, past participle, present participle. Enggak, Mas Bro, maksudnya gini. Gimana? Maksudnya kenapa kamus itu kalau kita Indonesia Inggris ya, Indonesia Inggris gitu. Maksudnya gitu Mas Bro. Gimana toh? Oh, saya bingung pertanyaannya. Misalnya kita cari apalah kita bikin bahasa Inggris kan, misalnya saya makan. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat di kamus, makan tuh dia udah 2 kata, to eat. Jadi kenapa kita nggak bisa membuatnya I to eat? Kenapa mesti I eat? Nah gitu Mas Bro. Kok nggak Nah, I to ini saya jelaskan ini tadi. Kalau kita bahas itu, kita harus pecah satu persatu. To infinitive itu sendiri, bare infinitive itu sendiri. Kalau to infinitive itu bisa difungsikan sebagai subjek ataupun objek. Kalau kita menggunakan aku makan, berarti kan kita sesuai normal. Gunakan subjek, predikat, objek kan gitu. Ya gunakan aja bare infinitive. Kenapa harus gunakan to infinitive? Kan fungsinya dia sebagai subjek dan objek. Kalau to infinitive bisa juga disambung setelah adjektif juga. Seperti itu, brother. Jadi kita logikakan sendiri. Aku makan nasi. Kenapa kamu nggak gunakan I to eat? Ya malah nggak masuk akal. Karena dia harus ketemu bare infinitive. Kita kembalikan ke tenses. Tensesnya apa? Saya makan berarti simple present kan? Berarti gunakan verb 1. Kan nggak gunakan to infinitive di situ. Itu, brother. Ya, thank you. Mm-mm. Jadi kita kembalikan ke tensesnya. Nah, fungsinya yaitu tadi tenses ya untuk mengetahui kapan terjadinya sesuatu itu. Oh, nggak ada verb 2 berarti ini verb 1 ini. Berarti kan gunakan apa? Oh, ini verb 2 ini berarti apa? Seperti itu, brother, fungsi dari tenses. Bisa dipahami? Oh, Oke. Ini dilanjut nggak nih limiting adjektif ini? Jadi kalau kita pengen mengetahui karakteristik daripada adjektif, adjektif itu apa, bro? Adjektif itu pokoknya yang ciri-cirinya membatasi benda, itu adjektif. Few, a few, little, dan seterusnya itu juga membatasi. Pokoknya segala sesuatu yang bertemu dengan ini, apa? Ketika ada benda terus diikuti ini berarti ini adjektif. Ini adalah ciri-ciri adjektif. Angka itu adjektif. 2 anak berarti gimana? 2 anak. 2 kids. 2 kids. Berarti yang adjektifnya yang mana ini? Itu. Duanya, kayak gitu. Beberapa laki-laki.
Tamen. Summon. Yang adjektif yang mana? Some. Beberapanya. Kayak gitu. Yang kedua ada deskriptif adjektif. Namanya deskriptif adjektif. Adjektif yang mana mendeskripsikan. Nah, ini menjadi ciri-ciri. Kalau teman-teman menemukan ciri-ciri ini, berarti itu adjektif gitu. Intinya seperti itu. Jadi, Start. halo, Ya harus ya. Yes, sir, yes. ada shape, quality, nah, karakter dulu. Karakter itu apa saja? Baik, buruk, Sedih, Rajin. senang, mm-mm. titik, lagi bete nih. Karakter itu baik, buruk, humble, ya kan? Friendly, itu kan karakter. Berarti itu adjektif. Quality, kualitasnya baik, buruk, ya, bad, good, better. Size, ukuran, big, small, medium, huge, Large. large. Station. Age itu apa? Usia. Umur. Usia, tua, muda, lama, Yang. Kalau baperan itu, Bu, yang baperan. Baper itu apa baper bahasa Inggrisnya? Moody ya. Oh, bukan ya. Sensitif. Moody kan suka sedih dia. Suka Sensitif. Baper, bawa perasaan. Emosional ya. Emosional. Emosional. Iya. Iya. Nah, nanti Mellow. kamu Dia mellow. Apa mellow? kamu Kayaknya golong-golongkan kayak sendiri nanti ya. Kamu golong-golongkan dari sini. Ada temperatur. Temperatur itu apa? Suhu. Panas, dingin, Hot. hangat. Warm. Shape. Ukuran. Shape itu bentuk. Kalau size tadi ukuran. Oh, Size kan big, small, bentuk. medium gitu. Kalau bentuk-bentuk kan banyak ya. Triangle. Apalagi? Oktagonal. Round. Pentagon. Terus apa lagi? Rectangular prism, rectangular, and then apa lagi? Tabung itu apa? Cylinder. Cylinder, dan seterusnya ya. Nanti kamu cari sendiri. Color itu apa? Warna. Merah jambu, berarti apa? Pink. Jambunya warna merah. Kulit yang hitam, berarti gimana? Black skin. Black skin. Tapi kok orang sering bilang black sweet itu cuma mana ya? Hah? Hitam manis. Skin. Hitam manis, black sweet. Black skin. Bukan manis. Oh, kalau black sweet itu bukannya manis hitam atau? Jadi ada kalanya bahasa Inggris itu kadang membingungkan. Ada kalanya adjektif itu bisa menjadi noun, guys. Pernah dengar adjektif menjadi noun? Contohnya, Bro. The poor, Mungkin. the rich. Kalau
teman-teman menemukan dalam cerita seperti ini, maksudnya adalah orang-orang miskin itu, orang-orang kaya itu, gitu. Halo? Yes. Biasanya orang-orang Amerika ya suka menggunakan kata-kata ini, the poor, the rich, the needy, gitu ya. Mungkin dan bukan. Gitu. Terus ada lagi nationality. Nationality itu apa? Kebangsaan. Kamu bilang aku orang Indonesia. Kamu bilangnya I am Indonesia atau I am Indonesian. Indonesian. Iya, Indonesia. Aku orang Amerika, berarti kamu bilangnya I am American or I am America. American. American. Idola orang-orang Amerika, berarti American Idol. kenapa nggak America Idol? Nationality-nya. Nationality-nya kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman orang-orang Indonesia berarti mana? Indonesian people. Indonesian gitu aja. Oh. Indonesian. Kayak Japanese gitu. Ya, langsung sekelompok gitu ya. Kayak gitu. Jadi suku dia, lebih ke nationality-nya. Jadi kalau kita mau menyebutkan nationality, belakangnya bisa dikasih benda. Indonesian Idol, pernah denger ya? Iya. American Idol kayak gitu. Bukan America Idol. Ya. Kalau Amerika itu negaranya, berarti negara itu benda atau bukan? Tidak. Benda. Tidak bisa disebut. Negara itu benda. China menjadi Chinese, Jepang menjadi Japanese, American, Kalau suku juga bisa ya. Sundanese. Sundanese ya. Japanese. Sunda. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ya. Nah, ini jawaban dari teman-teman yang bingung adjektif tadi. Adjektif bisa kamu golongkan. Oh, ini masuk nationality berarti itu adjektif. Oh, ini masuk temperatur. Oh, berarti ini adjektif. Masuk yang namanya kualitas. Oh, berarti ini adjektif. Kayak gitu. Clear? Iya. Insya Allah clear. Clear atau bingung kamu tuh? Bingung ya. Intinya kan kita bahas ini tadi, tapi berhubung kamu bertanya untuk membedakan kapan kita menggunakan do sama does, kapan kita menggunakan is, mr, yaitu kita kan harus bertemu dengan adjektif non adverb tuh. Seperti itu. Nah, Jadi bro, jadi intinya das digunakan untuk apa? Sorry bro. does itu digunakan ketika kalimatnya menggunakan kalimat verbal. Kalimat verbal itu apa bro? Kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Nah, emang ada kata kerja palsu bro? Kata kerja asli itu maksudnya yang menggunakan verb infinitif. Yang mana ketika kita melakukan hal itu, kita bisa capek. Duduk. Kalau duduk terus capek, oh berarti verb. Verb asli itu namanya. Mencintai terus, oh ya capek. Berarti, oh itu verb itu. Berpikir terus, capek nggak? Capek, oh berarti itu verb gitu. Jadi ketika setelah subjek diikuti hal-hal yang bisa membuat kita lelah ketika kita melakukan itu namanya verb asli berarti. Nah, dudas digunakan ketika kita menggunakan itu. Nah, kita harus pandai juga menganalisanya. Jadi setelah subjek itu harus ketemu verb 1 SES kayak gitu. Oh ya, bro, kalau misalnya kalau misalnya pakai or itu untuk apa? Kalau do this gitu kan pakai untuk verb. Kalau or itu pertanyaannya untuk apa? Is, mr sama saja. Ini tadi adjektif non adverb tadi kan? Oh, adjektif. Komplement, ya kan?
Komplement, Berarti ingat komplement kan 3, adjektif, noun, dan adverb, ya kan? Jadi is MR, contoh subjek, terus komplement, ya kan? Lengkap. Lengkap itu apa saja? 3 tadi. 3 itu apa saja? objek, noun, Adjektif, adverb. noun, adverb, atau Oh, disingkat ANA. ya. Oh, berarti selain kata kerja bisa pakai or ya untuk bertanya. Kan harus gunakan ISMR ini tergantung subjeknya. Kapan kita gunakan are? Ketika subjeknya you, they, we. Oh Dan iya, jamak kan gitu dah. iya, iya. Contoh, mereka apa? Mereka lapar. Berarti gimana? They are They hungry. are hungry. They are Hungry. hungry. Kalau bikin negatif tinggal tambahkan not aja. They They are are not. not. They are not hungry. Kalau kita bikin pertanyaan, are-nya digeret ke depan aja. Are they? Are they? Are they hungry? Bro, kalau misalnya apakah kamu merokok pakai do apa pakai are? Do you smoking? Nah, merokok terus capek nggak? Capek. Capek. Bahkan bisa batuk juga kalau kamu merokok terus. Berarti itu verb. Oh, ya pakai do. Berarti menggunakan do sama das. Kapan kita gunakan do? Do digunakan untuk apa? I, you, they, we. Kalau das, He, she, it. she, he, dan ketiga tunggal. Apakah kamu merokok? Berarti kan awalnya you smoke kan gitu toh. Do you? You smoke, ya kan? Do you smoke? Kamu merokok kan gitu toh. Ya. Berarti negatifnya gunakan apa kalau you di situ? Do. You don't smoke. Kok iso are itu loh. You You don't smoke. you do not. You do not smoking. Nah, baru kita bikin kalimat tanyanya. Berarti yang dipindah ke depan yang mana? Oh. Oh, do. Oh, do you, ya. Do you smoke? Do Do you smoke? Oh, Smoke or smoke? Smoke. do you smoke? Ya, clear ya. Clear. Clear, sir. Jadi kita harus tahu dulu ininya ya. Apa namanya? Apakah ini kata kerja, apakah ini adjektif atau adverb gitu. Jika sudah rezeki ini siapa ini? Frozen lah ini. Frozen apa siapa ini? Ada yang ditanyakan tentang pertanyaan? Halo? No. No. Yes, sir. Udah. It's clear, bro. It's clear ya. Jadi kita harus tahu itu sendiri. Afirmatif itu apa sih? Afirmasi. Afirmasi ya, atau statement ya. She went home. Kalau kita mau membedakan verb 1 atau verb 2 ya maka kita harus membaca. Saya nggak punya cara untuk menjelaskan ini ya. Gimana untuk membedakan apakah ini verb 1 atau verb 2 ya kita harus baca kamus satu persatu kalau ini. Jam terbang ya. Ini kan nasinya kan apa? When itu dari kata apa sih? Go. Go. Kan? Nah, kalau when berarti setelah subjek ketemu verb 2, maka di situ bisa dipastikan adalah Past tense. past tense. Nah, kalau past tense negatifnya dia selalu menggunakan did. Untuk pertanyaannya juga menggunakan did. Yang beda itu cuma 2 itu, simple present sama simple past. 2 itu aja. Yang lain kan ada auxiliary-nya kan? Ya. Kalau akan itu auxiliary-nya menggunakan apa? Will, ya kan? Kalau sudah berarti kan menggunakan have, has, kan gitu kan? Ya. Terus apa lagi? Present continuous menggunakan
Ing. MR kan gitu kan. Halo. Ya. Nah, tinggal tensesnya apa? Kalau masuk simple past berarti ya past continuous kan jelas dia menggunakan was sama were kan gitu. Karena di positifnya sudah menggunakan was atau were. Nah, itu tinggal balik aja ke depan kalau mau buat pertanyaan gitu. Seperti itu, guys. Yang membedakan tenses itu cuma dua aja, simple past sama simple present. Kalau kita bertanya menggunakan question word yang tidak menggunakan auxiliary itu yang mana? Yang who itu kan. Who kan tidak ada auxiliary-nya kan? Halo. Ya. Siapa yang Halo. menelponmu? Berarti gimana? Who is call you? Nah. Siapa yang menelponmu? Kalau who itu langsung who calls you gitu. Oh. Who calls you? Siapa yang memasak untukmu pagi ini? Who cooks for you this morning? Who cooks for you this morning? Seperti itu. Siapa yang mengajarimu? Who teach you? Who teaches you? Teaches. Siapa yang tidur di depan rumahmu? Who sleeps in front of your house? Jadi khusus who, jadi banyak perubahan ya ketika simple present dan simple past itu dua tenses itu yang berbeda. Entah itu pembuatan kalimat positif negatif kan dia tidak, kalau di positif kan dia tidak tahu tuh auxiliary-nya apa. Dia punya agreement-nya, punya persetujuan sendiri. Dan ketika masuk ke question word, dua tenses itu aja. Gitu. Pertanyaan belum bertanya. Ya, mau bertanya apa? Halo. Oke, grammar selalu membuat kita ngantuk ya. Besok kita akan membahas harinya para wanita. Woman. Day. International Women Day. Women atau woman? Woman. Nah, Woman satu. women atau women? Women. Women. Oke. Woman. Bedanya dengan ini apa? Ini bacanya apa? Woman. Woman. Kalau ini di atas nih. Women. Women. Berarti wanitanya satu atau banyak kalau di atas ini? Banyak. Banyak. Kamu tahu kan kekuatan wanita itu? Satu aja nggak ada yang bisa ngalahkan. Iya. Oke, enggak, canda. Besok kita bahas International Women